Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Harway yang telah berhadir bersama-sama kita, Bapak Sekcam, kemudian juga Bapak Nuryadi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa ataupun Sekretaris Desa ataupun aparat desa ataupun ya aparat desa. Habis sudahlah. Ketua BPD dan juga rekan-rekan dari Kecamatan Harway, hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat berkumpul di aula Desa Werang ini dalam rangka sosialisasi tata cara pembuatan peraturan desa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini Pak Ai mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak Ai bulan puasa ya, kalau Pak, ini luar biasa, pahala dilipat gandakan. Kalau kita Pak Ai membaca sekali tasbih di bulan puasa, subhanallah, sekali aja Pak Ai tasbih, khairu, itu lebih baik daripada membaca 1000 kali tasbih di bulan lain. Luar biasa Pak Ai. Apalagi kita nuntut ilmu, wah, TOP BGT top banget Pak Ai. Oh ya kalau Pak, nyata aja, apalagi Pak Ai, kita membaca Al-Quran luar biasa. Cuman bagi yang kada lancar jangan berkecil hati. Kadang-kadang Pak Ai kita nih nang kada lancar berkecil hati. Ulun nih Pak Ai bajuju bahasa Inggris ya tuh. Nah, Inggris Harway kan bajuju membaca Quran. Tenang aja, justru bajuju itu lebih banyak pahalanya. Ya kalau Pak, apabila kita ini Pak Ai membaca Al-Quran, 1 huruf diganjar 10. Iyalah. Kalau kita membaca alif lam mim, bagi orang lancar, alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf, jumlah huruf 3 huruf kali 10, 30 aja pahalanya. Coba pian nang kada lancar, al banyak dah. Jadi jangan putus asa. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini dapat mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu. Jam menunjukkan jam 6 kurang 3 menit. Bukaan jam berapa Pak? Hah? 33 le Pak. Bah kehendak ulun 15. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ulun menyampaikan tema yang ringan-ringan aja nah Pak, masalah syukur. Karena tadi kena ulun kaitkan dengan peraturan desa Pak. Wah, ada kaitannya. Di mana kaitannya? Belum dong. Prolog dahulu Pak Ai. Bisa-bisa ulun emang etakan ya kalau. Mengkali ada kaitannya kaitakan ke hujung ya kalau. Nah. Syekh Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, sidin pengarang kitab Al-Hikam
artinya hikmah, ya kan? Di dalam kitab Hikam, di dalam syarahnya itu Pak, penjelasan daripada kitab Al-Hikam, beliau mengatakan apa? Malam yashkuru ni'am faqad taradal li zawaliha faman syakarahu faqad qayyada biqalliha. Inilah perkataan beliau. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Siapa nih di antara kita yang sama sekali kada mensyukuri nikmat Allah, maka faqad tazawwal, maka hakikatnya ia sedang melepaskan ikatan rezeki pada dirinya. Dapat nikmat ya kalau Pak, kita kada bersyukur sama atau Pak, ibarat rezeki itu diikat dengan tali, kita itu melepaskan daripada ikatan rezeki pada diri kita. Faman syakaraha, tapi barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, faqad qayyadaha, maka orang itu telah mengikat nikmat itu. Ini baik. Jadi kalau kita kada mensyukuri nikmat Allah, maka istilahnya jaka ibarat nikmat itu diikat pala supaya kada hilang, ikatan itu taluluy, ya kan artinya hilang nikmatnya nih Pak. Betul kalau Pak? Bujur. Ya kalau ulun betakon betul, pian jawab bujur, kan gitu. Nah, faman syakaraha, barang siapa nikmat tersebut menjadi milik kita, tetap terjaga. Nah, oleh karena itu wajib kita mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Syukur terbagi 3. Pertama, asyukru bil lisan, wa syukru bil qalbi, wa syukru bil arkan. Pertama, syukur dengan lisan. Ya kan Pak? Syukur dengan lisan itu seperti apa? Menggunakan lisan kita untuk perkara yang bagus. Berkata lembut. Iyalah Pak. Oh, jangan kebun binatang ya kalau Pak. Wah, itulah, jangan sampai begitu. Kita harus menggunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, untuk menuntut ilmu. Nah, termasuk sosialisasi kayak ini. Ya kalau Bu, daripada kita menggosip, ya lah Bu. Man, baik kita nuntut ilmu, ulun paham teori menggosip. Pian tahulah. Bapak-bapak konfirmasi lawan ibu-ibu masalah menggosip nih. Menggosip itu volume suara itu mempengaruhi akurasi berita. Semakin rendah volume suara itu semakin akurat berita itu. Contoh. Tuh anak nih mun volume nyaring. Tuh anak si anu maling. Wah, tuh kurang. Coba. Itu kuat akurasi berita itu. Tapi apa balasan bagi orang-orang yang menggosip? Maka ajar Nabi ayyuhal muflis, tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut? Ya kah? Lalu Nabi pernah kan berjumpa dengan para sahabat, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat yang pertama berkata, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang awalnya dia berdagang, berjualan, cuman ditipu orang, akhirnya rugi. Kata Nabi, bukan. Iya, itu bangkrut juga, tapi itu bukan bangkrut hakikat. Oh ya, kalau itu bangkrut secara kasat mata, kan gitu Bu. Bangkrut Bu, berjualan karena tipu. Ayo, wah ini serba tipu-tipu. Ya kalau Bu, ya kalau Pak, jangan bu aja Pak, bahaya juga. Ada orang baca pidato, bapak 2, ibu 2 aja. Ulun daripada sebujurnya Pak, ulun ini daripada kita menghadang buka puasa bener ya sebujurnya Pak. Pian bayangkan jakanya mulai wahine duduk di muka piring tuh aja. Dilihati bingka berendam. Lihati jam, pian aduh 5 menit nangke sejam. Coba pian ke Tanjung sampai itu buka puasa tuh lah. Pak, kita nih hadangin buka puasa jadi error sedikit ya kelaparan. Nah, itulah. Maka ujar sahabat orang yang bangkrut itu adalah
Orang nang dirampok hartanya sehingga habis, kata Nabi bukan. Maka Nabi mengatakan al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang ketika mana di dunia banyak berisi amal, banyak berisi ibadah, banyak berisi sanggup jaga bahasa kita. Begitu sampai di akhirat, begitu sampainya masuk ke dalam surga, dicegah dulu jangan masuk ke dalam surga. Selesaikan dulu. Engkau dulu pernah menggibah si fulan, maka disetor pahala kita ke fulan. Engkau pernah menghina si fulan, disetor. Habis gue pahala. Amunnya habis pahala kita, sisa bertiga lagi. Nang tagibah nih belum tersetor, maka dosanya ditimpakan kepada kita. Itulah orang nang rugi. Maka oleh karena itu kita merubah ya kalau Pak pemanfaatan waktu kita dari asalnya nang kada bermanfaat menjadi bermanfaat. Nah, maka asyukuru bilisan, gunakan lisan kita ini untuk berkata-kata yang baik. Wa qul qaulan layyina. Nabi Musa aja begitu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, idhab fir'aun lahum qada. Datanglah engkau kepada Fir'aun karena Fir'aun itu telah berbuat zalim. Datangi Fir'aun tuh. Tapi jertohan apa? Wa qul qaulan layyina. Ya kalau walaupun jahatnya seperti Fir'aun, tetap engkau wahai Musa wa qul qaulan layyina, berkatalah dengan kata yang baik. Begitulah cara kita menasihati orang ya kalau Pak. Ini kadang-kadang menasihati keterlaluan. Apa? Oh, bakacak pinggang pulang. Di muka kantor pembakal. Pembakalnya kayak bagi sahnya. Sebelah dapat sumur aku taliung. Oh, kada boleh kayak itu pala. Nah, wa qul qaulan layyin. Jadi berkatalah nang baik. Itulah bersyukur dengan lisan. Yang kedua, wa syukur fil arkan, bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan tubuh kita. Tenang aja, harus sampai mati jam juga. Menggunakan tubuh kita ini untuk berbuat baik, beramal soleh. Jangan sampai diri kita ini dijerumuskan kepada perbuatan maksiat, kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak bulan puasa. Ya kalau Pak, ini hadis luar biasa terkenal sudah. Man sauma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa nang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, puasanya itu bukan karena diet, bukan karena sekira belangsing, itu otomatis Pak. Ya kalau Pak cuman namanya puasa bujur aja Bang, puasa seharian tapi wah bayambah maghrib boleh es campur ya kalau iwak karing betanak ya kah ayam luar biasa Pak. Maka dasar bujur bila ke pasar Ramadan aja kipik-kipik acil bekipas kadang-kadang Masya Allah melihat acil pina bungas Pak. Wah aja bungas. Ulun kan Pak ke pasar Tanjung toh. Bungasnya jaran kayak itu Pak. Pina bungas nih acil. Singgah dulu Om, bisa banget nyambut ulun Om kan. Ulun lalu GR kalau. Singgah dulu Om, ulun non bini ulun han gaya juga. Singgah dulu Om, singgah. Nang dijual sini kikicak aja ya kalau. Oh, mah jualan tak bungas nang berjualan pada kikicak jalan. Allahu Akbar. Jangan sampai mana tadi? Sampai kikicak le balai. Nah, kita harus mempergunakan batang tubuh kita ini untuk berbuat kebaikan. Nah, orang yang ingin berjumpa dengan Allah di yaumil akhir nanti, kita harus mempergunakan tubuhnya. Jadi ada dalam ayat Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal shalihan." Barang siapa yang hendak merindukan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal shalihan, maka gunakan batang tubuhmu ini untuk beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dalam ibadah kalian. Itulah
Makanya itu kalau siang puasa, malam ada hadis lagi riwayat Imam Muslim. Ya kalau Pak, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, maksudnya sembahyang tarawih kah, sembahyang witir kah, baca Quran kah, terserah, dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, diampuni dosa-dosanya. Malam jangan ke warung jablay. Ya kalau Pak, alhamdulillah kita. Nah itulah peraturan tuh pentingnya Pak lah. Dilarang warjab di bulan puasa. Kadang-kadang buahnya bakal Pak. Nang di muka ditutup, belakang bukanya. Batis kelihatan tuh Pak, warung makan siang. Ini malam Pak, malam tuh Pak. Nyasar banyak kada kelihatan. Sehingga ulun pae suah pengalaman bahari. Bujur pae. Pengalamannya kan napa-napa, pang nih bulik ulun mulai pengajian. Bersepeda motor kan diparingin pengajian motor hujan. Sepeda motor Pak. Jas hujan kadinget ya ada warung di tengah sungai Katapi itu betaduh di bawah pohon paring tetap hujan. Baik mencari warung. Jolok Allah tahu aja niat ulun. Lihatin duit di dompet. Ayo 50.000 Pak. Waktu itu ulun belum pegawai. Masih alhamdulillah wah ini nasib bagus. Singgah ulun di warung. Coba pian di tengah hutan doan. Nah, singgah di warung. Tahu warung itu warung kan cuman kan di tempat lain Pak. Jar ulun Tuhan tahu aja niat ulun. Daripada betaduh di bawah pohon paring, ayo tetap basah. Jas hujan kadang membawa ini celakanya jolon. Taduh ulun ini berpikir dah. Nah aja kopi aja genjolon, kopi hirang. Ya kopi hirang. Kacang sebuting lawan roti. Kan itu murah aja. Tapi tahu jar paguruan bahari ada warung nang kalkulator rusak. Nah, itu. Maka waspadalah kalian di warung kalkulator rusak. Nah, ini dahulu Pak tak. Tapi ulun kada macam-macam maksudnya Pak. Ya anak kada betaduh, itulah nak ada. Udah maka pulang bisa Coca-Cola kada jodoh. Udah tahu orang baju muslim. Kita bergaya-gaya. Jakanya jadi macan kok terekam. Sudah. Bayar tuntung pae kan duit 50.000. Berapa deng 48.000. Ulun. Oh mapa ulun bulik kayak burung kelayangan Nabi kehabisan duit. Itulah. Nah, maka kita jadikan diri kita beramal saleh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, wajib taat kepada Allah. Wa atiur rasul, taatlah kalian kepada rasul. Dan yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan pemegang urusan di antara kalian. Pemegang urusan inilah yang dimaksud dengan pemerintah. Urusan dunia itu nama memegang pemerintah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui terkait dengan urusan dunia kalian. Maka kalau kayak itu wajib kita tiga. Pertama, taat kepada Allah, ya kah? Di mana aturan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wajib kita taat kepada Allah. Ini tanpa kompromi. Ya kalau Pak, ngaran sembahyang tuh wajib. Walaupun subuh. Ngaran puasa tuh ya apabila bulan puasa wajib. Walaupun kada besahur umpamanya nih. Tetap. Cuman puasa kada besahur eta lain Bang pale. Hanyar jam 1 asa ubah dah. Jadi perasaan seorang asa tirakat nih. Wajib kita mentadalah. Kemudian yang kedua wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada rasul. Dan yang ketiga wa ulil amri minkum, dan para pemegang urusan di antara kalian, termasuk di antara para pemerintah. Ya kalau Pak, termasuk pemerintahan desa wajib. Ya kalau Pak, kita membuat peraturan pasti gesan yang terbaik. Ya kalau Pak, kali depan pembakal boleh peraturan boleh bedado tapi mulai jam 8 sampai jam 12 malam aja. Kali depan malah.
Kadada. Kadang-kadang Pak ada orang yang ditaati hanya aturan Allah aja. Bahkan membawa ayat Quran yang mereka salah pahami. Ada wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirin jerbabuhannya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka dia kufur. Bukan itu maksudnya hukum yang ditentukan oleh Allah itu apa? Quran, Nabi kita, dan termasuk ketetapan Allah yang mensyariatkan kepada manusia wajib taat kepada pemimpin yang sah menjabat. Ya kalau Pak, contoh Pak, ada orang betakonan ulun, apa hukumnya berhenti di lampu merah? Jar ulun wajib. Mana dalilnya? Adakah Nabi menyuruh? Bukan. Adakah Nabi mengharamkan bila lampu merah kada boleh kamu kada stop? Memang kalau dilihat secara teks langsung, ya memang kadada. Tapi Allah telah memerintahkan ati Allahu wa atiur Rasul wa ulil amri, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemegang urusan diantara kalian. Maka pasti pemerintah membuat aturan lampu merah wajib berhenti, pasti ada maslahat di balik itu. Dalam kaidah fikih yang lain dikatakan la dara wala dirar. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian kepada jurang kebinasaan. Kalau kita ingkari lampu merah itu, kita tabrak pas ya kalau jiun kan harau beres banyak di rumah, hati-hati mau hendak banyak beres silahkan aja. Iya kan, Masya Allah. Nah ya kalau itu contoh kecil di antaranya. Kenapa wajib berhelm? Untuk kita juga ya kalau Pak. Maka itu ada ulama mengatakan haram menerobos lampu merah. Tapi haramnya itu dengan hasil ijtihad. Tapi ada orang betakon, amun dilihat-lihat pina kosong bang. Nah mungkin lampu merahnya error. Itu aja. Nah itu. Nah itulah Bapak Ibu pentingnya kita taat kepada peraturan yang dibuat. Ya kalau Bu, insya Allah peraturan itu kada yang menyakiti, kada mau bang. Iyalah Pak. Di negara manapun pasti membuat peraturan itu bagus. Kadida peraturan itu yang menyakiti. Nah itulah taat dalam bentuk arkan. Ya Pak, amalan soleh. Inilah orang-orang yang rindu berjumpa dengan Tuhannya. Faman kana yarju liqa rabbi. Orang-orang yang hatinya rindu, ingin liqa rabbi, ingin berjumpa dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan soleha. Hendaklah ia beramal soleh, maka akan berjumpa dengan Tuhan. Pak, itu Pak. Ya kalau Pak, maka Pak tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita masuk surga, kada berdapat Allah, hambar. Sebagaimana kita berpacaran bahari. Ya kalau Pak, tolak ke rumah pacar. Orangnya kada di rumah. Tidak nikmat. Biar duduk di kursi empuk. Mana Allah kacepot aja. Allahnya lagi di sungai. Nang laki ini ngarannya Amat Kacepot. Amat Kacepot ini pacaran dengan Allah Kacepot. Ya kalah. Walaupun rumah Allah Kacepot tuh bak istana. Belum rumah orang sugih itu belum masuk. Banyak umaknya. Ya Allah Pak, itu orang sugih itu loh Pak. Wah, tapi nang nyaman seorang sugih daripada orang sugih kan gitu loh. Ya nyaman kita nang sugih ya. Kemudian sugih beretaan. Itu penting itu. Bos sugih itu dunia. Siapa nak ada orang sugih? Tapi begitu datang ke rumah duduk di kursi empuk, jar mamanya hadangilah Allahnya lagi di belakang. Ayo Pak, waktu kita belum bertemu, nikmatlah melihat rumah megah itu. Tidak nikmat. Ya kalau Pak, nikmatlah melihat AC yang merasakan AC yang lembut. Tidak nikmat. Kenapa? Karena sang kekasih hati belum berjumpa. Ya kalau Pak, karena orang yang kita tuju itu belum berjumpa.
kulilik na aja palingok di mahadangi aluh. Aluhnya belum datang ke rumah. Besadang pulang keluar nang oma, hadanglah aluh kusuruh ke pasar nukar asam kamal. Han. Setengah jam pulang ya, membungol. Jadi akhirnya apa aja? Nah, kulilik. Hei, padahal kursi nyaman. Begitu Allah datang, Pak. Wah. Berubah itu suasana. Akhirnya si lakian tadi membawa Allah berjalanan. Jalanan yuk. Lalu ujar kuitannya, "Ma, jar lakiannya meminta izin kepada kuitannya. Ma, ulun membawa Allah berjalanlah." Oh, kada boleh membawa anak berjalan berzina, aja kuitan. Bapacaran kada belum mau hendak kawin aja. Ayo hama I please, ulun hendak membawa Allah berjalanlah. Kada, ini anakku. Ayo hama kayaknya ulun tukarakan martabak. Ayo ha begitu. Ayo disogok martabak, ayo ha aja kayak itu. Nah, Pak, begitu berjalanan Pak, duduk di bawah pohon binjai. Kursi kayu, makan minum es nyor. Duduk tuh Pak pada kursi, tapal nyamuk di bawah. Dihiga orang bakar sampah. Maka di bawah tuh pulang sungai, akan bertelanjang mandi. Ayo Pak. Tapi lebih nikmat kalau Pak duduk di situ. Kenapa? Karena bertemu dengan kekasih hati. Begitu pula lah orang yang masuk ke dalam surga. Walaupun engkau masuk ke dalam surga tanpa bertemu dengan si ampunnya surga, tidak ada nikmat. Kelilik. Kayak ulun nih datang ke sini, silakan Pak masuk di kantor pembakal. Hadangi pembakal. Nah, duduk ulun sini. Nah, kitik. Mana pembakalnya? Belum. Kalau kada bertemu lawan orangnya, masih belum nikmat. Tapi begitu ada perjumpaan dengan orangnya, disitulah terasa lezat asiknya. Maka kalau kita hendak berjumpa dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan soleha, maka hendaklah kita beramal dengan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbihim ahada. 5 menit lagi. Kemudian yang ketiga, lewat 33 kalau Pak. Nah. Pon, Dosa suruh belum ya? Oh iya. Sisakan 10 menit lagi ya. Kemudian yang ketiga, asyukru biqalbi, syukur dengan hati. Apa itu syukur dengan hati? Yaitu hati kita tidak pernah lupa kepada Allah. Hilangkan dengki, hilangkan hiri. Bah, ini berat Bang Pale. Jur orang nyaman menyambat. Nyata Pak, nangara menyambat tuh pasti nyaman. Amun menyambat haja ngalih. Hi lang itu ngalih menyambat, kan menyambat nyaman. Nah, maka hendaklah hati kita senantiasa ingat kepada Allah. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Oleh karena itu, afdaluz zikri, kata Nabi, zikrusir, zikir secara rahasia. Itulah yang paling afdal, zikir di dalam hati. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka hati akan merasa tentram. Maka oleh karena itu, kada lain Pak, materi hari ini 3 itu aja. Maka syukur kita kepada Allah pertama bil lisan, dengan lisan. Yang kedua biqalbi, dengan hati, dan yang ketiga dengan perbuatan. Inilah yang harus kita pupuk, yang harus kita asah setiap hari. Jangan sampai kita melupakan itu. Ya kalau Pak, kalau kita bersyukur, insya Allah maksiat kada dapat. Orang maksiat itu karena kada bersyukur. Orang yang mempergunakan jasadnya untuk kemaksiatan, itulah secara hakikat dia tidak mensyukuri daripada jasadnya. Allah ciptakan jasad kita sempurna, tapi malah kada digunakan sebagaimana mestinya. Padahal tujuan Tuhan itu kayak itu kalau Pak, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan utama kita adalah untuk ibadah. Tapi kada sedikit di antara kita nang kada pandai, ya kalau Pak, mempergunakan semua nikmat itu untuk beribadah, malahan kita terjerumus ke dalam maksiat. Itu kira-kira apalah, karena sudah lapar parutnya. Ya kalau Pak, kelihatan Pak, ya. Amunnya kada kelihatan makhluk gaib berarti kan gitu ya. Nah, kira-kira
Wah mencarut dong, nah gambarnya nah. Ya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada ulun untuk mengisikan ceramah pada sore hari ini. Dan ulun memohon maaf jikalau ada kesalahan, salah kata, salah ucap atau perkataan ulun yang kurang pantas di telinga buhan pian, maka ulun memohon maaf yang sebesar-besarnya. I am sorry everybody. Ya Allah. Terima kasih atas perhatian bebuhan pian sabarataan. Selamat berbuka puasa. Apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada perkataan ulun yang salah, mohon jangan dilaporkan ke polisi. Apabila ada sumur di ladang, jangan lupa kita menumpang mandi. Apabila ada waktu yang lapang, mudah-mudahan ulun diundang lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila apabila ada kesalahannya. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Mungkin kita 5 menit zikir sebelum kita menuju ke tempat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha